Banyak yang tak terduga dalam hidup ini. Pada masa pandemi ini, bisa saja anak-anak kehilangan kedua orang tua dan muncul penderitaan yang berat. Gerakan Tresno hadir mencoba meringankan penderitaan ini. Mari bergabung bersama kami. Kita ringankan beban yang menderita, karena kita mampu, karena kita bisa. Tuhan memberkati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, Shalom. Saudaraku yang terkasih, berjumpa lagi dengan acara ibadah tanggal 26 Desember 2021. Bagi yang mengikuti channel YouTube Klasis Klaten Barat, juga para pendengar setia Radio RSPD Klaten, selamat mengikuti ibadah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita saat teduh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dunia boleh resah, tapi umat Tuhan dimampukan untuk terus bersyukur dalam setiap keadaan.
di tengah suasana pandemi, marilah kita memasuki ibadah minggu sesudah Natal ini dengan gembira karena kasih-Nya yang besar. Mari kita bangkit berdiri dan kita pujikan Kidung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita kuduskan ibadah ini dalam pengakuan pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak berkesudahan, tetap untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, silahkan duduk. Mari bersama-sama kita memuliakan Tuhan yang sungguh telah memelihara kehidupan kita sekalian. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 281, bait 1 dan 3, segala benua dan langit penuh. Saudara yang kasih Tuhan, pantaslah kita selalu memuji Tuhan,
yang selalu menyertai kehidupan kita. Pada hari ini kita akan bersama-sama mengingat perkataan Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian: Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan mengingat sabda kasih yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus ini, baiklah kita menyelaraskan hidup kita di dalam semangat cinta kasih ilahi. Mari bersama-sama kita hening sejenak. Tuhan, selaraskanlah kami dengan kasih-Mu. Biarlah segala hal yang tidak seturut dengan kasih Tuhan, biarlah berlalu dari kehidupan kami. Semua kemarahan, kebencian, iri hati, dengki, ketidaksenangan atas orang lain, semua dendam, biarlah segala sesuatu yang jahat, Tuhan perkenankan pergi dari kehidupan kami, berlalu dari kehidupan kami. Dan penuhilah hidup kami dengan cahaya kasih-Mu, ya Tuhan. Biarlah cahaya kasih-Mu menerangi kami dan membimbing kami ke dalam kasih yang sempurna yang Tuhan kehendaki. Tuhan, bantu kami untuk mengampuni orang-orang yang masih menyakiti hati kami sampai sekarang. Tolonglah kami supaya kami mampu mengasihi mereka, mengampuni mereka, dan melakukan hal yang baik bagi orang-orang yang seringkali masih menyakiti hati kami. Tuhan, kami mohon kuasa dan penyertaan-Mu. Tuhan, ajari kami juga mengerti bahwa dengan mengampuni Engkau pun mengampuni dosa kami. Kami telah mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami, ya Tuhan. Sekarang Tuhan, bantu dan tolonglah kami, supaya kami juga Tuhan dapat mengetahui kesalahan kami, dan kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua kekhawatiran, ketakutan berlalu dari hidup kami. Dan tatalah bentuklah kami, ya Tuhan, untuk menjadi alat-alat kerajaan surga bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih kami kepadamu. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat 105, bait yang pertama, Ya Anak Kecil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendapatkan berita anugerah yang terambil dari 1 Korintus 6 ayat 20, demikian. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar
Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan yang telah menebus semua dosa dan pelanggaran kita. Mari bersama-sama kita sekarang memuliakan Tuhan dalam syukur kita. NKB 128, bait 1 dan 4. Ku berserah kepada Allahku. Bersyukurlah kita karena dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mendapatkan penyertaan Tuhan senantiasa, bahkan di saat-saat yang paling rawan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Mari bersama-sama kita mohon penyertaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, ya Allah pencipta langit dan bumi dan semua semesta. Kami mohon sabdamu hadir menerangi kehidupan kami dan membimbing kami di jalan yang Tuhan kehendaki. Supaya di dalam masa-masa yang berat dalam kehidupan kami melaluinya dengan penuh sukacita bahkan menjadi berkat bagi sesama. Bersabdalah ya Tuhan, dan biarlah kami mengerjakannya dalam kehidupan kami setiap waktu. Kasih kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Bersabdalah Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia,
kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapakah kamu mencari aku? Tidaklah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mengerjakannya dalam sepanjang kehidupannya. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, seluruh jemaat baik di GKJ Prambanan maupun gereja-gereja di sekitar KKB, Lasis Klaten Barat, dan juga para pendengar RSPD. Hari ini kita belajar tentang masa remaja Tuhan Yesus Kristus. Dan catatan ini hanya ada di dalam Injil menurut Lukas. Ketika Yesus 12 tahun, seperti biasa mereka ke Yerusalem untuk bersama-sama merayakan Paskah. Dan yang terjadi di sana, Tuhan Yesus seperti kita tahu berdiskusi dengan para imam, mengajukan pertanyaan dan menjawab, dan banyak orang terkagum-kagum. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bisa kita bayangkan anak sekitar 12 tahun berkumpul dengan orang tua-tua, ya, dengan para alim ulama. Itu sangat tidak terduga, ya. Apalagi pada masa itu seorang anak masih belum mendapatkan dalam tanda petik pengakuan oleh orang-orang yang jauh lebih dewasa, beda dengan masa sekarang, ya. Dan itulah mengapa Maria dan Yusuf mencarinya sampai berhari-hari, sampai akhirnya mereka ketemu di bait Allah. Karena bagi Maria dan Yusuf pada waktu itu, dan mungkin dengan beberapa saudara yang lain, pada waktu itu sangat mustahil gitu seorang anak kecil berada di bait Allah dan diskusi dengan para alim ulama yang ada di sana gitu. Maka mereka mencari di tempat-tempat lain sampai akhirnya mungkin mereka sudah pasrah mau sembahyang minta Tuhan membantu keselamatan Yesus gitu ya. Kemudian mereka melihat Yesus kecil itu 12 tahun, Yesus remaja itu baru ngobrol bersama dan ketemulah mereka. Jadi disitulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan oleh penulis Injil Lukas, ketak terdugaan dari Maria ini menunjukkan bahwa mindset atau cara berpikir orang pada waktu itu, seorang remaja dalam tanda petik tidak mungkin diskusi atau ngobrol di tempat yang elit di bait Allah gitu ya. Maka mereka mencari di banyak tempat. Jadi apa yang terjadi pada Yesus yang berdiskusi dengan para alim ulama di bait Allah, para Sanhedrin itu sesuatu yang sangat spesial, sesuatu yang sangat tidak lazim pada masa itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita mendapatkan tugas yang lumayan berat ya, karena tema yang diberikan oleh sinode pada waktu ini adalah warisan berharga di tengah dunia yang rapuh ya.
ayatnya, bacaannya, Yesus berumur 12 tahun di dalam bait Allah ya. Nah, di sini kita mau merenungkan apa nih? Warisan apa yang berharga itu di dalam dunia yang rapuh? Dunia yang rapuh bagaimana yang dimaksud ya? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita merenungkannya. Sebenarnya apa warisan yang ada di dalam bacaan ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang jelas kita tahu bahwa Tuhan Yesus sebenarnya sedang berdiskusi dengan para alim ulama, para tokoh-tokoh agama Yerusalem yang memegang sebuah warisan iman yang sudah beratusan tahun yang dimiliki oleh bangsa Yahudi ya. Jadi sebenarnya diskusinya Tuhan Yesus Kristus waktu remaja itu dengan para imam itu sebuah diskusi antara Yesus dengan warisan iman orang Yahudi. Jadi di situ sebenarnya kita diajak melihat bahwa sebuah warisan iman, warisan kepercayaan itu ketika mendapatkan pencerahan dari Yesus Kristus yang pada saat itu masih remaja, sebenarnya ada dalam tanda petik kekaguman-kekaguman baru yang kemudian muncul dari diskusi dengan Yesus Kristus. Dan itu terbukti bahwa para tokoh-tokoh orang Yahudi pada waktu itu terkagum-kagum akan kecerdasan Yesus Kristus ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka ya. Dalam diskusi itu ada kekaguman para tokoh agama dengan Yesus. Padahal mereka sudah memegang banyak warisan iman dan banyak kitab-kitab yang telah mereka pahami, tapi ketika berjumpa dengan Yesus ada sesuatu yang baru. Dan itu rupanya lebih menyenangkan karena mereka kagum gitu ya dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini poin yang menurut saya penting ya. Walaupun kekaguman mereka kemudian berhenti ya, karena setelah itu mereka lupa mungkin, dan nanti Yesus kembali lagi ke Yerusalem 18 tahun kemudian ya, dan 3 tahun kemudian ya Tuhan Yesus dibunuh oleh mereka, oleh keturunan-keturunan orang Yahudi ini ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sini mari kita belajar mana warisannya itu. Warisan keagamaan kita memilikinya, ya. Orang Yahudi juga memiliki warisan keagamaan, ya. Tapi yang menarik adalah ketika diskusi dengan Yesus Kristus, warisan itu kemudian menjadi lebih indah gitu ya. Dalam diskusi itu menjadi lebih indah. Jadi rupanya ada semacam reformasi pemahaman yang dimiliki oleh para tokoh agama itu sehingga mereka terkagum-kagum. Nah, menurut saya disinilah warisan yang kita miliki sebagai orang Kristen, yaitu warisan yang berharga itu adalah warisan reformasi atau warisan pembaharuan pemahaman-pemahaman dari tradisi-tradisi keagamaan yang sudah lalu ya. Jadi warisan cara berpikir bertuhan yang kita miliki itu adalah warisan iman kita. Tapi kalau warisan itu berhenti, tidak selalu dalam diskusi dengan diri Yesus Kristus, maka warisan iman yang kita miliki itu tidak asik gitu ya, tidak menarik, tidak mendapatkan kekaguman. Karena itu sebenarnya hari ini kita belajar tentang warisan yang berharga itu adalah warisan bahwa ada pembaharuan senantiasa jika bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi pemikiran kita tentang Tuhan, pemikiran kita tentang kehidupan, pemikiran kita tentang banyak hal, itu ketika kita jumpakan dengan diri Yesus Kristus, itu semuanya akan jadi lebih menarik dan mengagumkan. Kurang lebih itu yang pesan yang menurut saya bisa kita maknai dari peristiwa ini. Dan ini Yesus masih remaja loh. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita mau melangkah lagi ke depan untuk lebih memahami bahwa apa yang kita pahami tentang Tuhan saat ini itu bisa berkembang. Itu ada apa yang kita pahami tentang Tuhan saat ini yang didefinisikan tentang Tuhan dalam pandangan-pandangan gereja atau pandangan agama-agama itu bisa berkembang, tidak berhenti. Jadi Tuhan Yesus Kristus
selalu datang dan memperbaharui atau menjadikan pandang kita tentang bertuhan, bergereja maupun apapun itu menjadi jauh lebih baik ya, jika kita mau mendiskusikannya dengan Tuhan. Nah, disinilah kemudian tema ini menurut saya bisa nyambung ya. Dalam dunia yang rapuh, dalam dunia yang mungkin banyak sakit coronanya ya, mungkin sebagian sudah turun, tapi nggak tahu nanti naik lagi apa enggak gitu ya. Kemudian perubahan iklim yang sedemikian dan kesulitan di berbagai pihak ya, dan itu banyak orang merasa bahwa ini rapuh, dunia sangat rentan, bahkan oleh virus yang sangat kecil, dunia ini kacaunya luar biasa ya. Dan itu menyadarkan kita untuk menyadari bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus itu cara bertuhan kita bisa berkembang. Dan justru dalam kerapuhan dunia ini, kalau kita mendiskusikannya atau mau menyediakan diri untuk bertumbuh bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, maka persoalan-persoalan yang kita hadapi harusnya menjadi jauh lebih menarik dan menjadikan kita memiliki banyak kebijaksanaan baru dalam mengatasinya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa ini saya katakan penting? Coba bayangkan ya, jika cara bertuhan orang Kristen itu mandek atau berhenti, umpamanya saja, nggak usah jauh-jauh lah, cara bergereja kita itu modelnya atau berhenti sampai pada zaman tahun 80 katakan gitu ya. Ya sudah, gereja kolaps ya. Kalau kita bertuhan atau ekspresi ketuhanan kita, ekspresi bertuhan kita berhenti pada zaman tertentu, ya seperti yang Marx katakan ya, Tuhan sudah mati, berhenti sudah gitu ya. Kalau kita berhenti sana, wah GKJ sudah kolaps sejak lama ya. Pada tahun-tahun 80-an mungkin nggak boleh ada band, apalagi khotbah online ya toh. Kalau itu nggak boleh, bertuhan itu pada saat itu dianggap seperti itu, ya sudah kita tutup gitu ya. Jadi untung kita bersyukur ada tradisi dalam kitab suci yang mengatakan, terutama dalam Lukas ini mengatakan bahwa ada pembaharuan senantiasa jika ada perjumpaan dengan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya rasa ini warisan yang penting. Bayangkan itu ya, jika beragama itu berhenti pada tahun-tahun tertentu. Karena pada saat ini ada yang semacam itu ya, ada bertuhan tapi mereka berhenti pada 400 tahun yang lalu atau 500 tahun yang lalu ya. Jadi bertuhannya berhenti, ekspresi bertuhannya berhenti pada tahun-tahun yang sudah kuno ya. Sehingga akhirnya yang terjadi apa? Kehancuran ya. Bahkan sebuah negara ya dalam berekspresi bertuhannya maju mundurnya 400-500 tahun yang lalu ya, sudahlah. Negara itu kacau karena tidak bisa menghadapi situasi yang baru ya. Nah, disitulah pentingnya tradisi iman yang diajarkan oleh Lukas ini atau warisan yang berharga ini ya, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ternyata Tuhan memberikan pembaharuan-pembaharuan untuk menghadapi kehidupan yang baru. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sekarang ini kita kerjakan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita berdiskusi dengan semangat Yesus Kristus atau dengan Tuhan Yesus Kristus? Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sebuah catatan penting dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus atau dalam karya-karya Tuhan Yesus Kristus adalah bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu selalu ada penerimaan, ya, selalu ada mengakui keberadaan saat itu, ya, seperti dalam doa Bapa kami ya, berilah makanan kami pada hari ini yang secukupnya, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, berarti kan pada saat itu, pada saat ini ya, pada diri kita sekarang ya. Jadi dalam Yesus Kristus itu selalu ada pengakuan akan apa yang ada saat ini, hari ini, itu ya. Pengakuan ini penting sekali Bapak Ibu supaya kita tidak tenggelam pada masa lalu dan juga tidak terlalu halu tentang masa depan gitu ya. Tapi apa yang ada sekarang ini kita terima apa adanya. Kemudian dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus mengajarkan tentang secukupnya gitu ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus pada masa sekarang atau pada kehidupan kita detik ini, Tuhan Yesus mengajarkan juga
secukupnya gitu. Jadi tidak berlebih dan tidak juga kurang. Artinya tidak ada keserakahan dan juga tidak ada kekurangan gitu. Kalau kita serakah terus maka kita tidak akan bisa pernah mampu untuk bersyukur gitu ya. Jadi artinya pada saat ini Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita menerimanya dengan syukur gitu. Berilah kami pada hari ini secukupnya. Jadi kita mampu pada titik syukur, berterima kasih atas saat ini gitu. Hal yang lain yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus yang kita tahu juga adalah bahwa perjalanan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus dalam perjumpaan dengan banyak orang, Tuhan Yesus mengajar tentang kehidupan yang baik, tentang kerajaan Allah ya. Jadi pada saat ini pun kita juga baik belajar tentang kerajaan Allah, tentang apa yang baik, apa yang mulia di dalam pandangan Tuhan gitu ya. Dan bukan hanya itu, Tuhan Yesus juga dalam perjalanan pelayanannya dia membantu orang-orang yang dijumpainya ya, tidak semua orang ya, tapi semua orang yang dijumpainya. Artinya dalam porsi yang ada di depan mata, jadi tidak halu kemana-mana. Jadi apa yang di depan mata yang kurang baik, Tuhan Yesus membantunya. Contoh memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Jadi apa yang ada sekarang diterima dalam syukur ya. Kemudian dalam kebijaksanaan Tuhan kita juga mengerjakan apa yang kita hadapi sekarang ini, yang ada di depan mata kita, yang ada bersama-sama dengan kita itu diperbaiki ya, dijadikan indah, dijadikan baik, dijadikan sembuh, dijadikan pulih. Dan kita tahu Tuhan Yesus Kristus juga melakukan pengampunan dosa. Tuhan Yesus juga nanti ada penebusan dosa dan juga ada pengharapan akan kehidupan yang baik. Ada suasana kehidupan positif ke depan gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita menghubungkan persoalan-persoalan kehidupan kita dalam laku yang semacam itu, saya rasa kehidupan kita akan jauh lebih menarik gitu. Hari ini menjadi sangat menarik ya. Waktu saat ini menjadi begitu menarik. Ketika ada penderitaan atau sakit umpamanya ya sakit memang sakit ya. Sakit itu sakit, tapi belum tentu menderita gitu. Sakit itu memang sakit itu memang nggak enak ya, tapi belum tentu menderita. Kalau kita berhasil berada dalam kebijaksanaan Tuhan ya memang kita sakit umpamanya, tapi kita bisa melihat banyak hal yang baik pada masa sakit itu. Umpamanya kita dijaga oleh keluarga kita menyaksikan kasih dari orang-orang yang dekat dengan kita. Kita bersyukur masih diberi kesempatan hidup, kita bersyukur masih mendapatkan pengobatan dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat sisi-sisi yang baik itu ya, kemudian hati kita akan merasa bersyukur, merasa cukup, merasa damai ya. Dan kemudian pada masa sakit ini kita juga bisa menjadi berkat loh bagi orang lain ya. Banyak orang yang sembuh hidupnya karena mereka berjumpa dengan orang-orang yang sakit. Ya, jadi banyak kenalan juga ketika dia sedang stres, dia sedang susah hidupnya, apa yang dia lakukan? Dia diajak umpamanya ke beberapa teman yang jauh lebih menderita dari dia dan dihibur oleh orang yang menderita itu, bayangkan. Dan itu kemudian menjadikan dia pulih dan bahkan menjadi sahabat yang jauh lebih baik. Jadi yang sakit kadang-kadang menyembuhkan banyak orang gitu. Jadi kalau Bapak Ibu atau Saudara merasa sakit ya badannya atau kena sakit penyakit, kalau Bapak Ibu berhasil menemukan kebaikan berkat Tuhan, maka Bapak Ibu semua akan menjadi penyembuh bagi yang lain. Dan akhirnya banyak orang merasa jauh lebih dekat dengan Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah keindahan bersama dengan Yesus Kristus ya. Dan kita bersyukur memiliki warisan iman yang semacam itu ya. Atau juga pada saat-saat ini ada saudara-saudara kita yang mungkin sedang menderita kekurangan, nggak dapat pekerjaan dan sebagainya. Ya itu memang sulit, itu memang susah ya. Apalagi banyak kredit yang harus dibayar ya. Bagaimana? Apakah itu bisa menjadikan kita senang dan sebagainya? Ya pasti itu sangat susah sekali ya. Apalagi kebutuhan tidak pernah berkurang ya. Itu sangat menyusahkan kehidupan kita ya. Nah Bapak Ibu, bagaimana menghadapi situasi itu dalam Yesus Kristus?
Dalam kerapuhan itu bagaimana menemukan kebijaksanaan ini, keindahan atau warisan iman yang kita katakan tadi. Nah Bapak Ibu, yang pertama harus sadari bahwa detik ini Bapak Ibu masih hidup nih. Pada saat ini Bapak Ibu masih eksis nih. Pada saat ini juga Bapak Ibu masih mampu melakukan sesuatu, ya, walaupun mungkin terbatas, ya, karena kekurangan finansial dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu masih memiliki sesuatu, masih memiliki waktu, masih ada kesempatan, dan masih ada saudara yang menopang. Tinggal kita memperbaiki diri supaya kita bisa jauh lebih dipercaya, sehingga kita akhirnya dapat keluar dari permasalahan ini, ya. Jadi hadapi permasalahan ini, jangan lari. Ya, memangnya yang susah hanya panjenengan, hanya Anda yang sulit, ya. Banyak ribuan orang, jutaan orang mengalami nasib yang sama. Yang membedakannya apa? Yang membedakan mereka menyelesaikannya dengan mencari masalah. Sekarang kita tahu bahwa kita harus menyelesaikannya dengan menyelesaikan masalah, yaitu bagaimana memperbaiki kehidupan, mengatur manajemen, bertemu orang-orang yang mau membantu. Saya rasa majelis gereja dan teman-teman yang lain pasti bersedia membantu, asal kita memang mau menyelesaikan masalah itu, ya. Nah, disitulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasti ada penyelesaian, ya. Kalau kita mau menyelesaikan masalahnya, kadang-kadang banyak orang justru mencari masalah baru, tambah utang lagi, akhirnya tenggelam dari berbagai permasalahan. Nah, saya rasa hari ini kita diingatkan bagaimana kita bersyukur untuk kesempatan ini, ya. Bagaimana kita bersyukur untuk waktu ini, untuk orang-orang yang masih mau percaya pada kita. Tinggal sekarang kita memanfaatkan kepercayaan orang-orang itu untuk memperbaiki kehidupan, ya. Minta tolong pasti dibantu, ya, pada orang-orang yang mengasihi saudara, dan ada orang yang mengasihi saudara, banyak yang mengasihi saudara, ya. Jadi karena itu bersyukurlah untuk itu, bersyukurlah untuk jemaat Tuhan, untuk orang-orang yang pasti mau bersedia menolong. Tinggal bersama sekarang kita memperbaiki kehidupan tentunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita Yesus yang baru umur 12 tahun di Bait Allah ini menyadarkan kita akan kemungkinan perubahan, dan itu pasti baik, pasti mengagumkan, gitu ya. Tuhan Yesus Kristus itu penuh dengan hikmat, Tuhan Yesus Kristus juga penuh dengan kuasa, dan Tuhan Yesus Kristus mengajari bahwa bersama Dia ada sesuatu yang jauh lebih baik. Mengapa enggak kita datang kepada Tuhan dan belajar lebih jauh dari apa yang Tuhan katakan, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita semakin menyadari bahwa kita telah memiliki sebuah warisan, bahwa iman kekristenan itu selalu berani melakukan reformasi senantiasa, ya. Bahwa Bapak Ibu semua, kita semua boleh melakukan inovasi-inovasi beriman, bertuhan dalam konteks kita masing-masing. Karena itu selamat bersama dengan Tuhan, dan teruslah melakukan perubahan-perubahan kehidupan kita di dalam terang kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti menolong kita, asal kita mau tulus-tulus benar minta tolong dan mengerjakan apa yang seharusnya kita lakukan. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara, dan biarlah dunia boleh rapuh, nggak apa-apa, tapi iman percaya kita yang selalu diperbaharui ini tidak akan pernah rapuh, karena Tuhan dengan kuasa-Nya akan menyertai kita. Selamat berjuang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan saudara akan kuat, bahkan akan menguatkan orang lain. Tuhan sangat mengasihi saudara. Amin. Saat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk menyadari bahwa Engkau selalu memberi kebijaksanaan yang baru dalam kehidupan beragama kami, juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu Tuhan, bukalah hati pikiran kami, supaya kami dapat menerima kebijaksanaan-kebijaksanaan dari Engkau. Dan kami tahu Engkau telah menyediakan banyak hal yang baik dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk melihatnya dan mengerjakannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami sungguh percaya Engkau memberi jalan yang terbaik, ya, bagi kami sekalian. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kuasa-Mu, untuk kebijaksanaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah, dan jadikanlah kami pembawa kabar sukacita
terutama bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang memerlukan pertolongan. Terima kasih Tuhan, kasih kami kepadamu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mengaturkan persembahan. Marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat, yang demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan. Untuk jemaat yang berada di rumah, persembahan dapat diberikan melalui majelis setempat atau dapat mengirim ke rekening bank GKJ Prambanan atau melalui kode barcode QR. Saudaraku yang terkasih, di dalam mengumpulkan persembahan, kita barengi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 101 bait yang pertama, Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menghadap kepadamu, ya Tuhan pencipta langit dan bumi, Bapa Surgawi, mengucap syukur untuk semua berkat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kehidupan kami hari ini. Kami bersyukur untuk makanan, minuman, pakaian, tempat kami berteduh, dan juga keselamatan ketika kami bepergian. Kami bersyukur untuk semua kebijaksanaan dan kemampuan kami dalam mengatasi banyak hal. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk orang-orang yang sangat mengasihi kami, untuk keluarga kami, tetangga-tetangga kami, teman, sahabat-sahabat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk jemaat-Mu, di mana boleh kami bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan. Kami berterima kasih bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Sepuh Sita Adira Harjo dan juga para pelayan-pelayan-Mu yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk para majelis, semua komisi, paguyuban, semua tim. Kami bersyukur kepadamu untuk guru-guru sekolah minggu, para pembina pemuda, remaja. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk terkhusus guru-guru TK Tunas Kasih. Kami bersyukur kepadamu dan semua guru-guru, pelayan-pelayan Tuhan yang mengasuh anak-anak kami. Kami semua bersyukur untuk kasih Tuhan bagi mereka dan juga bagi anak-anak kami. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk orang-orang yang telah membantu dalam pertumbuhan iman kami kepadamu. Kami bersyukur untuk orang-orang telah membantu kami dalam berjemaat, semua koster, pegawai administrasi, kami bersyukur ya Tuhan.
Kami bersyukur untuk semua tim multimedia terutama yang telah membantu kami dalam banyak pelayanan-pelayanan, juga SPD dalam melayani kami sekalian. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa yang penuh kasih, dalam segenap syukur ini kami juga memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan mengkuduskannya dan memakai bagi keluhuran nama Tuhan. Kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang sudah sepuh. Tuhan berkati mereka, Tuhan beri kebijaksanaan dan ketenteraman di hati mereka. Dan biarlah mereka siap menyambut cahaya kasih Tuhan yang mengantar mereka dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga seluruh keluarganya Tuhan berkati, beri kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, dan mendukung para sesepuhnya dengan baik. Kami juga mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang sakit karena penyakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkannya dan memberi penghiburan, bahkan menjadikan mereka juga menjadi penyembuh bagi orang lain, yang memberi penghiburan bagi orang lain. Cukupkanlah apa yang menjadi keperluan mereka ya Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan beri pekerjaan, Tuhan beri kesempatan berusaha dan semangat untuk berusaha dengan lebih baik lagi, dan juga beri teman-teman yang baik ya Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang terjebak dalam hutang yang banyak, kiranya Tuhan beri kemampuan untuk menyelesaikannya dengan baik. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan bagi anak-anak muda yang belum memiliki pasangan hidup. Berikanlah pasangan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang menjadikan mereka lebih dekat akan Engkau dan dalam kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk para pemuda remaja, beri mereka teman-teman yang baik di masa pertumbuhan mereka bertumbuh mengarah kepada kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk kampung kami, tempat kami tinggal. Tuhan berkati, jadikan kampung kami menjadi tempat yang penuh dengan damai, penuh toleransi, tenggang rasa, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Bangsa ini juga Tuhan berkati. Semua koruptor Tuhan beri peringatan supaya mereka tidak korupsi. Dan jika mereka masih korupsi, kiranya Tuhan berkenan menggantinya dengan orang-orang jujur yang baik, sehingga bangsa ini dipimpin dan dikelola oleh orang-orang yang punya hati nurani yang bersih bagi kehidupan bersama. Mohon berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga memberkat-Mu bagi sebagian dari antara orang-orang yang bertuhan dan ingin dekat dengan Engkau, tapi menggunakan cara-cara yang kurang bijaksana. Kiranya Tuhan berkenan mencurahkan kebijaksanaan surgawi bagi mereka, supaya mereka dapat bertumbuh dan selalu memperbaharui iman mereka. Cara mereka bertuhan menjadi jauh lebih mulia, jauh lebih baik, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga kami mohon berkat untuk semua teroris. Tuhan ampuni, jadikan mereka milik-Mu Tuhan, supaya mereka tidak merusak lagi, tapi mereka justru bergiat dalam mendatangkan damai sejahtera dan cinta kasih seperti yang Tuhan kehendaki. Sembuhkanlah cara berpikir mereka, sembuhkanlah hati mereka, sembuhkanlah Tuhan, supaya mereka mampu bertuhan dengan cara yang Tuhan kehendaki, cara yang mulia, cara yang mendatangkan sukacita damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Tuhan, kami berserah kepadamu, biarlah kami semua sebagai gereja Tuhan bertumbuh lebih dekat kepada Tuhan, dan juga selalu memperbaharui kehidupan iman kami, sehingga kami lebih berkenan kepadamu. Karena Tuhan, kami sungguh mohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih kami kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan Kidung Jemaat 180 bait yang pertama, Kasih Tuhan mengiringimu. Kita nyanyikan 2 kali. Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Majulah dalam terang kasih-Nya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengan kita meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukalah hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menganugerahkan berkat dan rahmat-Nya kepada saudara. Damai dan sejahtera Tuhan selalu menyertai saudara, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Semua yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada hari ini sudah selesai dan biarlah kita pulang dalam sukacita dan berkaryalah di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita tutup dalam kita nyanyikan Kidung Jemaat 408 bait yang pertama, Di Jalanku Ku Diiringi. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia paduku? Diberi damai surga.
Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku memburu meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan bimbingan